Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Dwi Astuti, mahasiswa dari kelas 2F Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, tepatnya pada pembelajaran ke-10, dengan topik Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Semoga penjelasan dalam video ini dapat menambah wawasan kita bersama tentang pentingnya keadilan dalam sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya yaitu penegakan hukum yang berkeadilan adalah proses hukum secara adil, objektif, dan tanpa diskriminasi. Ini bukan hanya soal menegakkan aturan, tapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua warga negara. Selanjutnya, seperti kita dapat melihat di atas, tahapan proses hukum di Indonesia yaitu penyelidikan, penuntutan, persidangan, putusan, dan upaya hukum. Berikutnya, kita akan mengetahui mengapa hukum itu penting. Hukum adalah fondasi kehidupan berbangsa. Tanpa hukum, masyarakat bisa jauh ke dalam kekacauan. Namun hukum yang hanya ditegakkan tanpa rasa keadilan bisa menimbulkan ketidakpercayaan, konflik, bahkan ketimpangan sosial. Mari lanjut ke upaya edukasi hukum. Yang pertama, pendidikan hukum di sekolah, yaitu membangun generasi muda yang sadar hukum, menghargai hak dan kewajiban, serta memahami proses hukum. Yang kedua, kampanye kesadaran hukum, yaitu membantu masyarakat mengenal hak dan kewajiban hukum, serta menumbuhkan partisipasi aktif dalam penegakan hukum. Yang ketiga, peran media dalam mengembangkan edukasi hukum secara massal, menangkal hoaks, serta menjadi sarana komunikasi antara masyarakat dan lembaga hukum. Tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, korupsi di lembaga penegak hukum. Korupsi yang terjadi di institusi hukum melemahkan integritas dan keadilan hukum. Yang kedua, hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ketimpangan dalam penerapan hukum di masyarakat kecil lebih mudah dihukum daripada mereka yang memiliki kekuasaan. 3. Minimnya perlindungan bagi masyarakat kecil. Hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang adil bagi kelompok masyarakat yang rentan. Keempat, ketimpangan dalam akses terhadap bantuan hukum. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap bantuan hukum, terutama mereka yang kurang mampu. Kesimpulan dari materi ini adalah hukum sebagai landasan keadilan, melindungi hak dan menjaga ketertiban. Selanjutnya, peran individu yaitu memahami hukum untuk perlindungan. Untuk itu, kita harus memahami landasan hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945. Demikianlah penyampaian materi penegakan hukum yang berkeadilan. Apabila ada penyampaian materi yang salah dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.